Akbar, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang pemerhati perempuan dalam kasus studi gender, dan kami pun akan mewawancarai tentang pemerhati perempuan dari 3 narasumber. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirwana. Nama saya Dewi Mardika. Nama saya Mustirati. Maka nama saya Bayhaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu hari ini ya. Tadi awalnya cuma kenal Rati, hari ini ada 4 teman lain. Ada Yuma, panggilannya saya nggak tahu nanti Yuma, terus ada Bayhaki, ada Fauzal ya, dan Cinta satu lagi. Jadi pertanyaan kami yang pertama itu, bisa kakak jelasin bagaimana sih pandangan kakak itu mengenai tentang gender? Oh, gitu. Jadi kalau bicara gender kan, dia kan sebenarnya hampir sama dengan definisi yang singkat ya, soal jenis kelamin sosial ya, soal peran-peran, fungsi, posisi antara laki-laki dengan perempuan di di masyarakat, dan itu dibentuk. Nah, gitu. Bisa masing-masing daerah itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi persoalan gender sebenarnya tidak jadi masalah kalau tidak menimbulkan ketidakadilan. Kan itu sebenarnya ya. Ketika dia menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak, maka itu menjadi persoalan yang harus diperjuangkan agar persoalan itu tidak berlarut-larut. Nah, apa sih persoalan-persoalan ketidakadilan gender gitu kan? Ketika yang pertama bisa berdampak terhadap penomorduaan salah satu jenis kelamin. Tadi kan kalau gender definisi singkatnya kan jenis kelamin sosial ya, jenis kelamin sosial loh, bukan jenis kelamin biologis, jenis kelamin sosial. Jadi ada soal peran dan fungsi yang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, dipengaruhi oleh faktor sosial kah, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kondisi-kondisi pembedaan ini sebenarnya nggak jadi masalah gitu, karena masing-masing kesepakatan dalam keluarga, di dalam masyarakat itu sangat dimungkinkan. Nah, kapan jadi masalahnya? Ketika menimbulkan ketidakadilan, misalnya perempuan kemudian karena statusnya dia dianggap punya fungsi reproduksi, misalnya dia melahirkan, menyusui, karena dia tadi ya punya rahim, sehingga dia bisa hamil. Nah, kemudian dibakukan perannya itu harus di rumah. Nah, gitu. Itu padahal perempuan itu punya potensi untuk bicara pembangunan di masyarakatnya, di level desa misalnya ya, dia punya pengetahuan, punya kapasitas untuk bisa berpartisipasi, tapi karena tadi peran sudah dibakukan, udah ngurusin rumah tangga saja, dan dia dilarang untuk berpartisipasi di tingkat publik, itu yang menjadi masalah gitu. Tapi kalau selama kesepakatan peran itu disepakati antara dua belah pihak, laki-laki dengan perempuan, itu nggak jadi persoalan. Sebenarnya itu aja. Marginalisasi, peminggiran, itu bentuk ketidakadilan gender berikutnya, ke peminggiran. Apa contohnya? Kesempatan bekerja, kesempatan bekerja sekarang bisa terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Tapi ketika dia bicara upah perempuan lebih rendah daripada upah laki-laki. Kemarin saya tahu di daerah Aceh Besar, di daerah Lunga, itu biaya perempuan ke sawah itu cuma dibayar 50.000, 40-50.000, kalau laki-laki 75.000. Karena dianggap orang laki-laki juga dikira ongkos rokoknya. Gitu, dengan jam kerja yang sama. Nah, bayangkan perempuan bisa, karena gini, ketika ada pengidentifikasian, perempuan itu kan lemah, nggak bisa kerja yang berat, tapi jam kerjanya sama, gitu. Padahal pekerjaan yang dilakukan perempuan terkadang butuh ketelitian lebih. Nah, jadi itu nggak dianggap, tetap pekerjaannya yang biasa-biasa aja, nggak terlalu berat. Kalau orang laki-laki yang bekerja di sawah, dia dihitung uang rokoknya. Kalau perempuan nggak perlu, karena memang dia nggak merokok. Gitu. Seharusnya
upah itu dengan jumlah jam kerja yang sama, itu malah hasil pekerjaan, tapi itu tidak terjadi. Nah, ini yang tadi saya bilang bagian dari peminggiran atau marginalisasi. Pelabelan. Nah, pelabelan ini lebih kepada seperti stigma, ya, stigma ketika perempuan misalnya memutuskan keluarganya ditelantarkan oleh pasangannya, kemudian dia memutuskan untuk menggugat cerai 7 tahun ditelantarkan secara ekonomi, misalnya itu ditelantarkan dia dan anak-anaknya. Ketika perempuan yang menggugat cerai, masyarakat menganggap perempuan itu terlalu terlalu berani, tidak mau mempertahankan keluarga, padahal dia sudah mengalami banyak kekerasan yang dalam rumah tangga. Dari berbagai kasus yang RPUK dampingi, itu perempuan biasanya mengadukan kasusnya tidak pada kejadian pertama. Dia dengan situasi ketidakadilan yang dia alami di dalam rumah tangga. Dia kemudian tidak sanggup lagi batas kesabarannya tidak mungkin lagi dia pertahankan, sehingga dia mengadukan persoalan itu bisa jadi ke pihak gampung dulu yang pertama atau keluarga dekatnya. Kemudian belum selesai pihak gampung, nggak selesai juga, akhirnya memilih untuk secara litigasi atau pengadilan hukum. Apa saja yang menjadi tantangan dalam dunia yang Ibu geluti sekarang ini di RPUK itu, Bu? Kalau dalam kerja isu pemberdayaan perempuan, itu biasanya untuk advokasi hak perempuan, ya, itu yang pasti memang soal cara pandang dari masyarakat yang bias gender, ya. Kalau saya sebutkan bias gender itu tadi, ketika misalnya mendefinisikan gender itu sesuatu yang dibawa dari barat, gitu kan, itu selalu menjadi persoalan di tingkat masyarakat. Padahal sebenarnya kita hanya bekerja memastikan bahwa tadi ketidakadilan gender itu bisa tidak ada lagi, gitu ya. Yang ada adalah keadilan gender. Jadi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan di masyarakatnya. Seperti itu, Yuma. Tantangannya ya tadi soal cara pandang tadi kan, kemudian juga pemahaman soal penafsiran agama di masyarakat, misalnya gini, yang terkait kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Jadi kalau yang diajarkan di masyarakat itu ya wajar, boleh-boleh aja tuh laki-laki memukul perempuan, memukul istrinya, bekas tamparannya itu nanti tidak terbakar oleh api neraka gitu. Yang diajarkan kan seperti itu biasanya, ya. Tapi bagi kami yang namanya kekerasan fisik, psikis, apalagi seksual, ya, kemudian penelantaran itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah itu, tapi memang memberikan pemahaman dengan penafsiran yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan itu tidak mudah. Bagaimana Bu An perkembangan studi gender di sekitar lingkungan Ibu? Bagaimana sama ini ngelihatnya di masyarakat sekitar gitu ya? Kalau kakak sih ngelihatnya masih kalau di lingkungan tempat tinggal. Ini saya ngomong dari lingkungan tempat tinggal, ya. Kesempatan untuk bisa terlibat dalam pembangunan itu bisa laki-laki dan perempuan. Dari pertama, misalnya ada rapat-rapat gampung, ya, rapat-rapat gampung itu perempuan dan laki-laki. Rapat-rapat gampung dalam artian dalam skup yang lebih kecil, ya, dusun misalnya gitu, ya. Itu perempuan dan laki-laki punya kesempatan, diundang juga. Nah, tapi kemudian kehadirannya masih rendah. Perempuan belum terlalu berkeinginan untuk terlibat di dalam rapat-rapat gampungnya. Tapi itu ada sebabnya. Sebabnya karena rapat-rapatnya dibuat di malam hari. Nah, kita tahu bahwa ada peran-peran domestik yang belum bisa dibagi dengan cukup adil dalam rumah tangga. Teman-teman pasti tahu kan, malam biasanya perempuan dia mengajari anaknya, atau kalau dia punya bayi dia menidurkan anaknya. Kalau rapat dibuat malam hari jam 9 sampai jam 12, cara pandang masyarakat ke perempuan itu juga nggak bagus. Nah itu tadi saya bilang, label ketika perempuan keluar ikut rapat tengah malam, itu pasti stigmanya perempuannya apa itu perempuan ikut-ikut dengan orang laki sampai malam. Padahal kita lagi ngomongin masalah
Gampung, bukan gosip di situ. Nah, tapi cara pandang masyarakat masih bias. Melihat kasus pelecehan seksual yang semakin banyak terjadi, bagaimana upaya-upaya Ibu untuk mengakhiri hal-hal tersebut? Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga ya. Iya. Kami sebenarnya punya program diskusi tematik. Jadi diskusi-diskusi di tingkat komunitas ini kami lakukan secara rutin ke komunitas karena memang kan kerjanya berbasis kampung kalau di RPUK. Jadi memberikan informasi yang paling penting adalah soal memberikan informasi awal kepada masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya juga kekerasan seksual. Jadi misalnya kekerasan seksual kan jenisnya banyak sekali ya kawan-kawan. Ada perkosaan, ada pelecehan seksual, ada perbudakan seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa, macam-macam jenis-jenisnya. Ada 9 yang kemarin kita dari Gerakan Perempuan Seluruh Indonesia itu mendukung yang namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mungkin kawan-kawan sudah pernah dengar ya sebelumnya. Itu jenis-jenis kekerasan seksual juga semakin beragam. Jadi upaya yang paling pertama kita lakukan, yang pertama adalah soal penyadaran publiknya. Penyadaran publik melalui agenda memastikan masyarakat di tingkat kampung itu mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual. Itu yang paling paling penting. Kemudian yang kedua juga mengkampanyekan di media-media yang selama ini ada, termasuk media sosial. Jadi kayak RPUK misalnya punya Facebook lembaga, kita kampanyekan tentang penghapusan kekerasan seksual, termasuk mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah 10 tahun lebih diadvokasi agar bisa menjadi undang-undang sebagai payung hukum terkait dengan makin maraknya dan makin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual di Aceh maupun di Indonesia. Jadi Aceh sendiri kasus kekerasan seksualnya sangat tinggi. Teman-teman bisa melihat dari data P2TP2A Aceh yang sudah dikeluarkan, sudah dirilis ya, itu kasusnya sangat tinggi sekali. Bagaimana pendapat kakak ini melihat perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tetapi cenderung ia sebagai korban yang disalahkan ya? Iya, itu memang selalu terjadi ya. Dalam kasus kekerasan seksual, baik yang jenisnya pelecehan seksual maupun jenis perkosaan ataupun jenis perbudakan seksual, perkawinan paksa dan lain sebagainya. Tadi spesifik pertanyaanmu yang BHK tanya kan yang pelecehan seksual ya. Karena tadi soal cara pandang yang bias, melihat bahwa ketika perempuan mengalami pelecehan itu karena salahnya perempuan. Jadi dia mengalami secara aturan ketika perempuan misalnya memakai pakaian, dia bercelana panjang misalnya kan, bercelana panjang tapi agak sedikit ketat, tapi bajunya kemudian pahanya. Nah itu biasanya perempuan yang disalahin, kenapa kamu pakaiannya begitu, pakaiannya kenapa minim, pakaiannya kenapa ketat. Dalam kasus seperti itu selalu perempuan yang dianggap sebagai tolak ukur moral sebuah masyarakat. Jadi label itu yang dilengketkan kepada perempuan bahwa perempuan adalah penjaga moral. Nah sehingga ketika terjadi pelecehan seksual yang dilihat adalah tubuh perempuannya dulu. Nah gitu. Kondisinya seperti apa? Oh wajar dilecehkan, pulangnya jam 12 malam. Padahal bisa jadi dia pulang dari rumah sakit karena dia mengantarkan orang tua, atau dia pulang bekerja sebagai perawat, atau dia pulang bekerja sebagai babysitter di rumah orang, atau bekerja tadi seperti yang saya sebutkan, rapat. Kalau di desa-desa rapat yang sampai di balai desa misalnya itu rumahnya jauh-jauh.
Padahal dalam aturan hukum terkait dengan pelecehan seksual itu memang nggak terlalu ketat selama ini. Makanya dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bicara pelecehan seksual itu ketika kita merasa terancam pun itu sudah termasuk tindakan kekerasan seksual. Jadi kan seperti itu tadi kan, kita perempuan biasa disalahin karena dilihat dari sisi moral tadi kan. Nah, kenapa pulang malam seperti yang kakak bilang. Jadi dari kakaknya sendiri itu kakak sepakat gak dengan pernyataan yang seperti itu? Oh, enggak dong, pasti nggak sepakat. Yang namanya pelecehan seksual tetap kriminal. Saya tidak akan menunggu kriminalitas gitu kan. Gitu. Cuman tadi balik lagi kalau kawan-kawan tadi sudah mendengarkan informasi yang Kak berikan soal budaya patriarki, soal cara pandang yang memprioritaskan bahwa kelompok tertentu, jenis kelamin tertentu yang menjadi diagung-agungkan. Kita nggak bisa hindari itu. Nah, yang penjaga moral itu selalu dilekatkan ke siapa? Bukan ke laki-laki dan perempuan, tapi yang dilekatkan untuk soal penjagaan moral itu adalah perempuan. Nah, itu kan cara pandang sebenarnya, ya kan? Kalau dalam Islam kan kita harus jaga moral, mau laki mau perempuan harus jaga moral nggak yang diajarin? Nggak boleh kan? Kalau kakak gini berpandangannya, dalam keadaan telanjang sekalipun perempuan itu di hadapan seorang laki-laki, nggak boleh laki-laki itu memperkosanya, melecehkan dia, nggak boleh, itu kriminal tetap. Walaupun posisinya dia berpakaian minim, tidak berpakaian, telanjang, kalau bahasa kakak yang lebihnya telanjang, itu nggak boleh kita melakukan kekerasan terhadap dia, gitu. Jadi intinya moral itu seharusnya siapa yang jaga, laki-laki dan perempuan, dua-duanya punya kewajiban itu. Menurut pandangan bisa Ibu ceritain, menurut Ibu gender itu apa? Gender itu menjadi masalah ketika adanya ketidakadilannya baik laki-laki dan perempuan. Tidak hanya perempuan aja yang tidak merasa tidak adil, tapi laki-laki dan perempuan ketika tidak ada ketidakadilan. Nah, kenapa perempuan yang sering mendapatkan ketidakadilan? Karena adanya budaya patriarki. Paham ya soal budaya patriarki? Nah, kemudian juga ada soal pendapat ulama yang mengatakan perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena dianggap perempuan itu lemah, tidak tegas, tidak mampu mengambil keputusan. Karena kan pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu sama ya, yang membedakan itu hanya kodratnya. Kodrat perempuan yang laki-laki. Kodrat itu kan yang dibawa dari lahir, diberikan oleh Tuhan, dan dia bersifat mutlak. Itu tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau gender itu dapat dipertukarkan kan? Karena dia pembentukan sosial. Oke ya. Tantangan yang Ibu hadapi dalam menggeluti bidang ini? Tantangannya yang udah saya jalanin selama berapa belas tahun ini, kekerasan itu kan masih terus terjadi di keluarga, di lingkungan, bahkan di pemerintahan. Bahwa budaya patriarki itu kan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, laki-laki dalam keluarga mendominasi, memiliki hak istimewa dari perempuan, sehingga ini memunculkan kekerasan terhadap perempuan. Jadi perkembangan gender di lingkungan sekitar Ibu tinggal tuh bagaimana, Bu? Nah, perkembangannya yang udah terjadi sekarang itu kan sudah ada eksekutif perempuan. Kemarin juga sempat wali kota perempuan, Ibu Eliza, terus eksekutif perempuan di dinas-dinas, kepala dinasnya perempuan. Tuhapat perempuan itu suatu capaian ya. Focal point perempuan yang digampung itu. Rembang itu kenapa perlunya ada perempuan yang berani berbicara, berani mengusulkan usulannya. Nah, itu sudah ada sekarang. Upaya-upaya apa aja yang sudah dilakukan Balai Syura ini dalam memperjuangkan hak perempuan atau dalam hal memperhatikan perempuan dulu, upaya yang nyata, Bu? Ya, jadi Balai Syura ini dia tidak sendiri,
dia sebagai lembaga payung rumah perempuan bagi lembaga-lembaga perempuan lainnya. Isu utama Balai Syura adalah mengadvokasi kebijakan, sehingga ketika dia bekerja, dia itu tidak sendiri. Dia itu bekerja dengan anggotanya untuk mencapai tujuan tadi ya. Secara kelembagaan, Balai Syura tidak mampu melakukannya sendiri. Maka ada jaringan bersama untuk mencapai tujuannya. Ada namanya Gerakan Perempuan Aceh. Juga ada jaringan masyarakat sipil perempuan syariah, juga ada jaringan masyarakat sipil HAM, itu juga ada. Jadi memang kerjanya itu lebih cepat untuk mencapai tujuan itu bersama jaringan. Nah, yang dilakukan itu adalah terus melakukan kampanye-kampanye kekerasan. Tadi ya, melalui momen IWD, International Women's Day, atau kemudian kita terus melakukan advokasi RUU PKS agar segera disahkan, yang sampai sekarang belum disahkan. Kemudian revisi terhadap kanun jinayat. Mohon maaf ya, sebentar ya. Apa sih yang buat memotivasi Ibu mau jadi pemerhati perempuan, Bu? Kalau saya pribadi awalnya saya hanya sebagai panitia awalnya, kemudian lama-lama baru menjadi maksudnya secara nggak langsung saya karena bekerja di isu perempuan, secara nggak langsung saya terlibat. Ibu bisa berikan bagaimana pandangan Ibu itu mengenai gender, Bu? Oke, terima kasih Sinta. Ya kawan-kawan, kalau kita ngomongin soal gender itu sebenarnya kita bukan hanya ngomongin soal perempuan aja, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa ngomongin gender, ngomongin perempuan gitu. Tapi sebenarnya ngomongin gender itu bukan hanya perempuan, tapi jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Terus juga ngomongin juga tentang kelompok rentan. Kenapa gender itu selama lebih kurang 20 tahun sekarang ini terus dibicarakan gitu kan, menjadi tema-tema di beberapa seminar, diskusi-diskusi gitu. Kenapa? Karena memang kita melihat bahwa perempuan dan kelompok rentan adalah orang yang tidak menerima, adalah orang yang sangat terdiskriminasi dalam segala aspek ya gitu ya. Misalnya di beberapa desa misalnya, AWPF sendiri, organisasi yang kerja untuk masyarakat, khususnya perempuan, menganggap bahwa perempuan di desa itu belum dipertimbangkan akan akses, manfaat, dan kontrolnya di komunitas atau di masyarakat gitu. Ketika ada pembangunan misalnya, ada pembangunan WC umum misalnya gitu di masyarakat, di kampung, perempuan sering sekali tidak dilibatkan, sehingga WC yang dibangun itu hanya untuk yang laki-laki saja, yang memenuhi kriteria laki-laki. Tahu sendiri kan, WC laki-laki dengan WC perempuan itu beda gitu kan. Kalau WC laki-laki kan kebanyakan yang posisinya berdiri gitu, tapi untuk perempuan tidak gitu. Jadi banyak sekali di kampung-kampung yang tidak memperhatikan itu gitu. Kita melihat bahwa itu adalah salah satu diskriminasi untuk perempuan gitu. Perempuan tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan di desa gitu. Khususnya ini AWPF melihat ya, Kak Irma melihat, karena kami bekerja untuk masyarakat di desa gitu. Untuk gender, kita melihat bahwa gender itu bukan hanya soal laki-laki saja, melihat bukan hanya jenis kelamin laki-laki perempuan gitu, tapi dia pembedaan laki-laki dan perempuan, mana kepentingannya. Kepentingan laki-laki itu sering sekali dilihat, tapi kepentingan perempuan tidak gitu. Itu yang Kak Emma lihat soal gender ya. Ya, apa saja yang menjadi tantangan dalam dunia yang Ibu geluti sekarang ini? Iya, tantangannya banyak ya, banyak sekali orang yang belum paham soal gender ini gitu. Jadi menganggap bahwa gender itu adalah produk
produk luar ya, produk luar. Gender itu bukan bukan kearifan lokal di Aceh gitu. Gender itu adalah produk luar yang dibawa ke Aceh sehingga membuat orang-orang istri jadi bercerai dengan suami gara-gara gender gitu. Isu-isu gender itu masuk membuat perempuan, membuat laki-laki menjadi orang yang sering sekali dilemahkan gitu. Sebenarnya tidak gitu. Gender itu ingin perempuan khususnya kelompok-kelompok rentan lainnya hanya ingin mendapatkan akses, kontrol dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan gitu. Iya, tantangannya banyak sekali orang menganggap bahwa gender ini memisahkan antara laki-laki dan memisahkan suami istri gitu, memisahkan suami istri gitu. Banyak sekali yang menganggap bahwa gender itu perempuan ingin kuat sendiri gitu, perempuan ingin jadi pemimpin, ingin kuat sendiri, tidak ingin bersama laki-laki gitu. Itu tantangannya. Terus juga menganggap bahwa gender itu adalah salah satu aliran sesat yang dibawa oleh aktivis perempuan di Aceh. Tantangannya sebenarnya di Aceh kalau kita AWPF sendiri sering sekali masuk ke kampung-kampung tidak membawa istilah gender gitu, tapi istilah pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jarang sekali pakai kata-kata gender, karena gender itu sering dianggap bahwa itu adalah produk luar yang ingin memisahkan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya nih Bu, perkembangan gender di sekitar Ibu. Perkembangan gender. Iya, kalau sekarang sudah banyak sekali ya diskusi-diskusi tentang gender, isu-isu gender sudah mulai digaungkan di mana-mana gitu kan. Pemerintah kita juga sudah ada undang-undang ya, ada pengarus utamaan gender. Ya, misalnya sekarang gender itu sudah mulai mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan, misalnya dalam perencanaan, dalam pelaksanaan pembangunan di desa-desa itu harus memperhitungkan gender kan. Jadi perempuan dan laki-laki harus masuk dalam proses perencanaan, proses pembangunan seperti itu. Kita juga lihat bahwa sekarang di dana desa harus mempertimbangkan dana untuk perempuan gitu. Ada dana untuk perempuan. Misalnya perempuan ingin buat kegiatan capacity building untuk perempuan, itu harus diakomodir oleh dana desa seperti itu. Itu perkembangannya sudah cukup pesat gitu. Sudah ada undang-undang tentang pengarus utamaan gender, sudah ada implementasinya juga sudah mulai berjalan di kampung dan di desa-desa seperti itu. Kalau di desa, khususnya desa yang dampingan AWPF, itu perempuan-perempuannya sudah sangat maju karena memang didukung oleh aparatur kampung yang sudah sensitif gender. Mereka sudah menganggap bahwa perempuan itu atau kelompok-kelompok rentan lainnya harus ikut terlibat dalam proses-proses pembangunan di tingkat kampung seperti itu. Mungkin kelompok rentan yang kita maksud itu misalnya disabilitas, anak-anak, seperti itu, lansia gitu. Itu adalah kelompok-kelompok rentan. Ingin menjadi seorang pemerhati perempuan apa, Bu? Ya, kalau Kak Emma sendiri memang terjun di dunia dunia kemanusiaan, dunia sosial ada di masih kuliahan gitu. Jadi menganggap setelah selesai kuliah melihat Kak Emma tuh dengan teman turun ke lapangan gitu, ke desa-desa gitu, ke desa-desa yang kebetulan desa-desa yang kita tahu ya. Banyak sekali perempuan yang aksesnya dekat sekali dengan kampus, misalnya di daerah kampus daerah Tungkuk sana lagi gitu kan. Itu kan mereka sangat dekat aksesnya dengan kampus, tapi mereka tidak mendapatkan pendidikan gitu. Karena kita tahu bahwa kita pernah menjadi daerah konflik gitu ya. Sulit sekali mendapatkan pendapatan yang untuk anaknya bisa sekolah seperti itu. Kak Emma melihat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak sekolah, tidak mendapatkan pendidikan, seperti itu. Jadi, Kak Emma melihat bahwa Kak Emma penting untuk hadir di situ untuk memberikan pengetahuan, informasi, ilmu-ilmu yang Kak Emma punya untuk perempuan-perempuan yang ada di desa-desa yang Kak Emma dampingi. Jadi terjunnya sebenarnya karena rasa kemanusiaan dan rasa sosial aja gitu, karena kita harus saling membantu seperti itu. Melihat kasus pelecehan seksual yang semakin banyak terjadi ya Bu,
bagaimana sih upaya-upaya yang Ibu lakukan untuk menanggulangi hal itu? Ya, pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual sih sebenarnya dari dulu itu udah banyak gitu ya. Kayak fenomena gunung es gitu ya. Cuma sekarang kita punya media yang sangat luar biasa, media sosial, media mainstream juga yang selalu memberitakan tentang kekerasan seksual di mana-mana gitu. Dari awal Kak Irma terjun di dunia ini tahun 2005 gitu, 2005-2006 itu kasus kekerasan seksual itu udah banyak sekali sebenarnya, cuma tidak terekspos gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan banyak hal untuk ini. Yang pertama kita berdiskusi, memberikan pengetahuan bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual di komunitas misalnya. Untuk anak-anak, untuk perempuan gitu kan. Kita coba melakukan diskusi dengan komunitas seperti itu. Kita juga melakukan advokasi bersama dengan teman-teman gerakan perempuan untuk ke pemerintah. Kita juga mengkampanyekan itu, kita kampanye melalui media sosial, melalui media mainstream terkait dengan bagaimana cara mengurangi kekerasan seksual itu. Terus juga kita melakukan advokasi kebijakan bersama dengan gerakan-gerakan perempuan yang ada di Aceh. Bagaimana Ibu melihat perempuan yang menjadi korban seksual, tetapi cenderung ia menjadi sebagai korban yang disalahkan, Bu? Iya, memang rata-rata gitu ya, perempuan korban yang sudah korban dikorbankan lagi gitu kan. Itu karena memang kita kelompok masyarakat kita masih masyarakat yang patriarki ya, yang selalu mengagung-agungkan laki-laki dan merendahkan perempuan gitu. Jadi kalau kayak melihat bahwa perempuan korban itu sebenarnya memang dia harus melaporkan gitu. Dia harus melaporkan apa yang dia apa yang dialami. Kan sering sekali perempuan, apalagi korban kekerasan seksual, menganggap bahwa itu adalah aib yang nggak boleh disebar-sebarkan kemana-mana gitu kan, aib kalau dia itu udah jadi korban seperti itu. Sering sekali keluarga menyembunyikan itu gitu, menyebutkan kalau anaknya itu sudah misalnya mendapatkan kekerasan seksual. Orang tua sering sekali menutup itu, takut anaknya malu, keluarganya malu seperti itu. Memang itu benar karena memang budaya kita bahwa menganggap itu adalah aib, apalagi untuk korban kekerasan. Kalau Kak Irma lihat kita harus melakukan pendampingan untuk korban. Kita harus mendampingi anak ini biar dia itu merasa bahwa dia itu nggak sendiri gitu. Dia itu bersama dengan kita yang mendampingi dia gitu. Kita harus memberikan dampingan, memberikan trauma healing untuk dia. Setelah dia menghilang dari traumanya nanti hilang, dia juga harus kita berdayakan seperti itu.